Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di kelas prakarya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kerajinan bahan limbah keras anorganik ya. Nah, pada minggu lalu sih kita sudah bahas ya kerajinan bahan limbah keras organik. Nah, kemarin juga kita telah bahas ya, ada beberapa limbah keras organik yang dapat dibuat kerajinan. Contohnya ada limbah tulang ikan, limbah sisik ikan, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan mempelajari kerajinan bahan limbah keras anorganik ya. Nah, seperti sebelumnya, anorganik itu berarti bahan limbah yang bukan berasal dari alam ya, tapi berasal dari buatan manusia. Nah, contohnya ada plastik, pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam. Nah, tentunya sebelum diolah menjadi kerajinan, tentunya kita pilih-pilih dulu ya bahan yang akan digunakan. Nah, biasanya kalau bahan yang layak pakai itu yang dibuat kerajinan. Kalau sudah tidak layak pakai, berarti biasanya dimusnahkan ya dengan cara peleburan ataupun dibakar. Nah, oke. Kemudian kita langsung masuk ya ke materi. Yang pertama itu kerajinan limbah plastik. Nah, plastik ini mudah ya dibuat kerajinan dan tentunya bahannya ini tersedia karena plastik itu setiap harinya itu diproduksi. Nah, dan bahkan setiap harinya itu limbah plastik itu selalu ada, bahkan selalu bertambah ya. Biasanya untuk seluruh dunia katanya itu setiap hari itu memproduksi limbah plastik 1 ton. Nah, itu bayangkan ya bagaimana banyaknya itu limbah plastik 1 kilogram saja itu banyak sekali ya. Nah, limbah plastik itu dapat dibuat menjadi benda kerajinan ya, dan ini juga mudah dibentuk karena itu tinggal digunting aja ya, atau dengan menggunakan pisau. Itu diolahnya caranya sederhana. Nah, contoh untuk limbah keras ya yang dapat dijadikan kerajinan itu biasanya botol-botol bekas. Nah, seperti ini ya, botol-botol minuman. Kalau yang pembungkus makanan ini dia itu tergolong ke limbah lunak ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian adapun alat ya, bahan ya yang digunakan untuk pembuatan kerajinan limbah plastik. Tentunya bahan utamanya itu kita membutuhkan aneka plastik. Nah, di sini ada kursi plastik ya yang tidak terpakai, ember yang tidak terpakai, itu semua masuk ya ke dalam limbah keras plastik. Kemudian kita membutuhkan semprotan pewarna, ini biasanya untuk mewarnai. Kemudian isi lem tembak, tentunya ini untuk mengelem ya. Biasanya itu menggunakan lem tembak ya, karena ini atau biasa juga disebut dengan lem lilin, karena bahan plastik ini kalau menggunakan lem fox itu tidak bisa ya menempel. Jadi harus menggunakan lem tembak atau lem lilin. Kemudian adapun peralatan yang digunakan atau alat ya yang digunakan untuk pembuatan kerajinan limbah plastik. Nah, tentunya kita membutuhkan gunting. Nah, yang kedua kita membutuhkan lem tembak. Kita juga membutuhkan cutter. Biasanya kalau ada yang tidak bisa digunting, kita membutuhkan cutter ya. Dan juga kita membutuhkan solder. Biasanya kalau ada yang mau dilubangi, nah kita bisa menggunakan solder. Kalau gunting atau cutter biasanya itu tidak bisa ya, jadi harus dipanaskan. Oke. Kemudian adapun ya produk kerajinan dari limbah plastik ini beraneka ragam ya. Nah, contohnya di sini ada kap lampu. Ini yang terbuat dari sendok ya. Nah, ini juga kita bisa membuatnya tas. Ini biasa terbuat dari itu yang tempat-tempat gelas ya. Kemudian ini juga bisa wadah aksesoris, ini terbuat dari botol-botol minuman. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian adapun proses pembuatan ya untuk kerajinan limbah plastik. Ini untuk limbah plastik ya. Itu tidak perlu penanganan khusus. Nah, proses pengolahannya juga tidak menemui kesulitan kecuali plastik yang tebal dan biasanya sulit dipotong ya. Nah, biasanya yang
tebal-tebal itu digunakan teknik peleburan ya atau pemanasan agar itu meleleh ya dan mudah dibentuk. Nah, contohnya di sini kita membuat sebuah hiasan ya, hiasan cermin dari sendok plastik. Nah, tentunya yang pertama kita kumpulkan dulu ya alat dan bahannya, kemudian sendoknya yang tidak digunakan kita potong, yaitu yang pegangannya kita sendoknya aja ini seperti ini yang bentuk mangkuknya aja yang dimanfaatkan ya. Kemudian kita warnai dengan pilox tadi ke sini sesuai selera kita. Kemudian kita siapkan alas triplex yang berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu lubangi bagian tengah triplex dan susun ujung sendok memutar. Nah, disusun seperti ini. Kemudian di bagian tengah diberi cermin ya. Nah, sehingga jadilah sebuah kerajinan ya. Kerajinan yang sederhana tapi ini menarik ya. Oke, bisa ya. Kalau kemarin juga kelas 3 itu kemarin juga banyak ya yang membuat kerajinan dari limbah plastik ini. Nah, contohnya itu biasa membuat kap lampu. Ada juga yang membuat sebuah kerajinan hiasan dekorasi ya, dekorasi meja, hiasan bunga dari plastik ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini tergantung dari apa yang akan kita buat. Kemudian kita lanjut ke kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, kalau keramik ini biasanya ditemui di perkotaan ya. Ini juga banyak ditemui terutama di bagian yang baru pembangunan rumah, itu banyak sekali ya. Nah, limbah pecahan keramik ini tersedia di lingkungan dan dapat dimanfaatkan dengan teknik mosaik, yaitu menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Nah, berbagai kerajinan yang dapat dihasilkan dari pecahan keramik, di antaranya keranjang sampah, vas bunga, hiasan dinding, dan wadah serbaguna. Ini contoh pecahan keramik ini disusun ya, sehingga membentuk sebuah lukisan. Itu namanya teknik mosaik ya, dengan cara menempel potongan-potongan kecil menjadi sebuah lukisan. Oke, kemudian ada pun ya bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, tentunya kita membutuhkan pecahan keramik, kemudian kita membutuhkan lem kuning ya. Ini lem fox yang berwarna kuning ya. Kemudian kita juga membutuhkan semen putih. Ini untuk biasanya untuk menempel. Oke. Kemudian ada pun peralatan ya yang digunakan untuk pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Yang pertama kita membutuhkan palu. Kita juga membutuhkan amplas dan lap. Nah, adapun produk yang dapat dibuat dari pecahan keramik ini kita bisa membuatnya sebagai hiasan ya, hiasan berbentuk gajah, hiasan berbentuk bunga dan lain-lain. Ini kita juga bisa pecahan keramik itu dibuat sebagai vas hias ya. Ini vas yang dihias dari pecahan keramik, kemudian wadah pensil. Nah, tentunya ini dari hiasan keramik ya, pecahan keramik. Oke, kemudian ada pun proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, ini tentunya pembuatannya dengan cara mosaik ya, yaitu tadi menempel pecahan-pecahan keramik ya. Nah, ini disajikan di sini adalah vas ya. Nah, di sini tentunya yang pertama keramik itu ya yang digunakan yang bekas ya, dipecahkan dengan menggunakan batu. Itu pecahan-pecahan keramik ini dibuat ya lebih kecil lagi ya. Nah, setelah itu buat ukuran, kemudian pukulkan yang itu yang berwarna itu ya, berwarna dari keramik itu dikumpulkan ya. Nah, yang mana yang sama, kemudian yang sama itu dibuat hiasan. Tentunya ini dibentuk ya, kemudian biasa juga dihaluskan dengan menggunakan amplas tadi ya. Kemudian setelah itu kita buat sketsa pada vas dan ditempelkan pecahan keramik. Nah, seperti ini ya.
Kali ini kita membuat berbentuk seperti bunga. Tentunya ini kan biasanya itu tidak langsung seperti ini ya. Kita harus haluskan dulu ya agar berbentuknya sesuai. Nah, setelah itu kita tempelkan ya semua pecahan keramik sesuai pola. Tentunya kita buat polanya yang bagaimana. Nah, kemudian setelah menempel, tentunya ini menggunakan lem ya. Ini dilem dulu karena biasanya kalau tidak dilem itu tidak menempel ya. Itu tadi menggunakan lem kuning. Nah, setelah itu kita beri semen ya di rongga-rongganya ini. Kita beri semen hingga rata. Nah, setelah rata kita lap ya sisa-sisa semen itu hingga bersih dan merata. Nah, tentunya jadi sebuah hiasan vas dari keramik. Biasanya kalau sudah seperti ini ya, biasa juga dipernis ya agar mengkilat. Oke, bagaimana? Bisa ya dipahami untuk proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik dan limbah plastik. Tentunya ya, untuk proses pembuatannya sebenarnya itu beragam ya, disesuaikan dengan apa yang kita ingin buat. Seperti juga alat dan bahannya tentu disesuaikan ya dengan kerajinan yang akan kita buat. Namun di sini saya sajikan ya sebagai contoh saja kerajinan yang dapat dibuat dari pecahan keramik dan plastik. Nah, tentunya masih banyak lagi ya yang limbah keras anorganik yang dapat dibuat kerajinan. Nah, ada tadi limbah pecahan kaca itu juga dapat ya. Ada juga limbah pecahan kaca. Kemudian masih ada ya limbah apa lagi yang tergolong limbah anorganik. Ada potongan logam. Tentunya itu semua dapat dijadikan sebuah kerajinan ya. Oke, mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.